warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Sri Puji Lestari. Saya perwakilan dari Kedai Ikan Sansan. Saya akan memaparkan proposal kami yang sudah kami ajukan ini. Yang pertama, Kedai Ikan Sansan ini berdiri dalam bidang kuliner, yaitu dengan bahan utama ikan bandeng. Banyak sekali olahan ikan bandeng yang kita olah seperti otak-otak, keripik, dan hal lainnya. Produk ini diciptakan oleh masyarakat sekitar tempat kita usaha dengan jenis makanan yang inovatif dan tentunya bergizi di era zaman kuliner yang modern ini. Kedai Ikan Sansan ini di bawah naungan PT Sansan Putra, yang mana itu perusahaan induk kita yang dimiliki oleh Bapak Dewa Saputra dan dibantu dengan Ibu Arsenia Rinjani, yang letaknya bertepatan dengan Jalan Ahmad Yani, kilometer 8, Juwana Tayu, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Untuk legalitas usaha, dari segi legalitas usaha kita sudah memiliki beberapa aspek hukum. Yang pertama itu ada badan hukum. Jenis badan hukum usaha kami yaitu PT atau perseroan terbatas, karena usaha ini sifatnya usaha bersama dengan modal bersama dan keuntungan dibagi bersama berdasarkan besar dan kecilnya modal yang telah disetorkan. Dari segi kepemilikan, jenis PT ini adalah perseroan terbatas biasa, di mana para pendiri pemegang saham dan pengurusnya adalah warga negara Indonesia dan berbadan hukum Indonesia. Sedangkan dari segi status perseroan terbatas atau PT ini merupakan perseroan tertutup, di mana saham atas PT Sansan Putra ini tidak ditawarkan secara umum dalam Bursa Efek Indonesia. Selain itu, badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Badan hukumnya merupakan subjek hukum dan kekayaan yang terpisah atau modal. Selanjutnya itu ada TDP atau tanda daftar perusahaan, yang mana Kedai Ikan Sansan ini memiliki izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pati sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang wajibnya daftar perusahaan, yang mana perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia. Selanjutnya kita juga memiliki NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Sebagai badan usaha, PT Sansan ini juga mendaftarkan dirinya di NPWP atas aktiva usaha kami ke Departemen Direktorat Jenderal Pajak Kota Pati. Sehingga PT Sansan ini memiliki nomor tetap NPWP-nya. Selanjutnya kita juga memiliki izin perusahaan. Sebagai pelaku usaha yang patuh terhadap hukum, kita juga memiliki izin perusahaan seperti halnya SIUI atau Surat Izin Usaha Industri, izin domisili, dan izin mendirikan bangunan atau IMB yang mana sudah terdaftar di Dinas Kabupaten Pati. Selanjutnya itu kita memiliki bukti diri. Bukti diri ini bahwasanya pemilik kami ini adalah benar-benar warga negara Indonesia yang dapat dibuktikan melalui KTP atau kartu tanda penduduk dan dokumen-dokumen resmi lainnya. Selanjutnya adalah keabsahan dokumen lainnya. Keabsahan dokumen ini untuk mendukung surat-surat yang lainnya. Dari aspek hukum ada beberapa dokumen, yaitu status hukum tanah, yang mana tanah perusahaan kami dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional Kota Pati,
Dan yang kedua ada status kendaraan bermotor. Untuk kelancaran kegiatan usaha kami, kita memiliki 1 buah mobil dan 1 buah logistik yang digunakan untuk sarana prasarana distribusi, promosi dan lainnya. Yang mana dalam status kendaraan bermotor ini kita juga memiliki bukti kepemilikan kendaraan seperti BPKB, harga beli, faktur dan kwitansi dan kondisi kendaraan tersebut. Yang ketiga itu ada surat-surat sertifikat lainnya yang berkepentingan dalam aspek hukum seperti BPOM, Badan Pemeriksaan Obat Makanan, dan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian yang dapat saya sampaikan dari proposal yang telah kami ajukan. Akhir kata, apabila ada kesalahan, saya dari perwakilan dari perusahaan PT Sansan Putra mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu aspek manajemen. Aspek manajemen terdiri dari 1 orang pemimpin, 1 orang manajer pemasaran, 1 orang manajer keuangan, 1 orang manajer SDM, 1 orang manajer produksi, 1 orang supervisor pelayanan, dan dibantu beberapa karyawan. Ya, kita juga memiliki 2 orang staf pemasaran. Di sini membantu dan menerima perintah dari manajer pemasaran, 1 orang staf keuangan yang bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer keuangan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan keuangan perusahaan, 1 orang staf SDM yang bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer SDM, 5 orang staf produksi bertanggung jawab untuk membantu dan menerima perintah dari manajer produksi, 3 orang pramusaji yang bertanggung jawab untuk melayani setiap konsumen yang datang di kedai kita, 1 orang kasir yang bertanggung jawab untuk melayani setiap transaksi pembayaran yang dilaksanakan oleh konsumen, 2 orang driver yang bertanggung jawab sebagai sopir untuk melancarkan kegiatan usaha yang berlangsung, 2 orang cleaning service yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kondisi kedai, dan 2 orang tenaga serabutan yang bertanggung jawab untuk membantu para tenaga kerja perusahaan dalam mengerjakan hal-hal yang bersifat umum. Jadi jumlah tim manajemen yang ada pada perusahaan kita itu sebanyak 25 orang. Oke, untuk selanjutnya yaitu aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini kami berfokus pada segmentasi, targeting, dan positioning. Untuk pada masa sekarang ini tingkat persaingan semakin ketat, begitu juga di bidang kuliner ini. Maka dari itu kita memfokuskan pada segmentasi. Segmentasi ini pasar berarti membagi pasar menjadi beberapa kelompok pembeli yang berbeda, yang mungkin memerlukan produk atau marketing mix yang berbeda pula. Yang kedua ada targeting, melakukan evaluasi kreatif setiap segmen, kemudian memilih 1 atau lebih segmen pasar untuk dilayani. Selanjutnya ada positioning. Positioning ini menentukan posisi pasar dilakukan setelah menentukan segmen mana yang akan dimasuki, maka harus pula menentukan posisi mana yang ingin ditempati dalam segmen tersebut. Terus di sini juga kita melakukan survei permintaan. Permintaan ini adalah keinginan yang didukung oleh daya beli dan akses untuk pembeli. Artinya, permintaan akan terjadi apabila didukung oleh kemampuan yang dimiliki seseorang konsumen untuk membeli. Kita juga berfokus pada penawaran. Penawaran ini jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen pada berbagai tingkat harga pada suatu waktu tertentu. Terkadang beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran dari produk kami antara lain harga barang tersebut, yaitu kerupuk ikan bandeng, harga barang lain yang memiliki hubungan. Terus kita juga berfokus pada strategi bauran pemasaran. Strategi bauran pemasaran
itu karena luasnya kegiatan pemasaran, maka dalam melakukan kegiatan pemasaran produk kami akan menekankan pada strategi baruan pemasaran atau marketing mix melalui strategi produk, strategi harga, strategi lokasi, strategi promosi. Di strategi produk kita berfokus pada ikan bandeng presto. Mengapa bandeng presto menjadi produk utama kami? Sebab selama ini banyak ikan bandeng di daerah sekitar dengan dijual belikan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Dalam strategi produk ini, kami juga menyertakan label BPOM RI dan label halal dari MUI. Hal tersebut penting karena sebab dapat menumbuhkan rasa percaya dari konsumen, sehingga konsumen akan menjadi loyal terhadap produk yang kita sajikan. Yang kedua itu ada strategi harga. Strategi harga salah satu aspek yang paling penting dalam marketing mix karena penentuan harga menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat harga merupakan salah satu penyebab laku atau tidaknya produk yang sedang kita tawarkan. Kami sangat berhati-hati dalam menentukan harga supaya harga tersebut tetap dapat dijangkau dan juga agar margin laba yang kami tawarkan tetap tercapai. Harga yang kami tetapkan di atas harga yang sudah ditetapkan sudah termasuk diskon, sebab semakin banyak jumlah yang dibeli oleh konsumen maka harga per buah dari olahan ikan bandeng tersebut menjadi semakin murah. Hal tersebut bermanfaat untuk menarik keinginan konsumen membeli lebih banyak hasil olahan tersebut. Selain itu, pada hari-hari tertentu kami juga akan memberikan presentasi diskon tertentu. Misalnya saat HUT hari ulang tahun perusahaan, kami juga akan memberikan diskon. Selanjutnya yaitu strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi merupakan hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan pemasaran. Lokasi kedai kita ada di pusat kota atau lebih dapat dikatakan dekat dengan alun-alun Simpang 5. Di mana lapangan tersebut. Oke, selanjutnya itu kita ulangi yaitu strategi lokasi dan distribusi. Penentuan lokasi merupakan salah hal yang tidak kalah penting dalam kegiatan pemasaran. Kenapa? Karena lokasi itu akan menjadi salah satu pusat di mana semua orang akan tertuju. Lokasi kedai kita berada di dekat alun-alun Simpang 5 Pati, yang mana lapangan alun-alun Simpang 5 Pati tersebut sering digunakan menjadi berbagai acara resmi atau panggung hiburan. Selain itu, kedai kami juga dekat dengan Masjid Agung Pati. Setiap orang yang mengunjungi Masjid Agung akan berhenti sejenak untuk beribadah ataupun beristirahat. Secara tidak langsung, terdapat kesempatan di mana orang-orang tersebut melihat keberadaan kedai kami. Tidak jauh dari seberang kedai terdapat restoran yang ramai oleh pengunjung. Hal tersebut juga merupakan keuntungan tersendiri bagi kami. Di daerah sekitar kedai kita juga terdapat beberapa kios buah juga yang ramai pembeli. Selain itu, kedai kami juga dekat dengan kawasan pusat perbelanjaan dan perkantoran. Semakin banyak jumlah kawasan penduduk di dekat kedai, maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang melewati kedai tersebut. Strategi kami juga harus ditunjang dengan kemudahan akses menuju kawasan kedai kami. Akses menuju kedai kami dapat dikatakan mudah dan dekat dengan pusat kota. Selanjutnya kita melakukan strategi promosi. Tujuan dari promosi ialah mengkonfirmasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Terdapat 4 macam sarana promosi yang kami gunakan dan mempromosikan hasil olahan bandeng kami. 4 sarana promosi tersebut periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi. Kami juga melakukan promosi di sosial media yang sekarang lagi booming di kalangan anak muda zaman sekarang.
melalui Facebook, Twitter, Blogspot, dan juga website pribadi perusahaan kami. Promosi penjualan kami lakukan dengan pemberian harga khusus atau diskon seperti yang telah kami jelaskan pada bagian sebelumnya. Kami memberikan diskon dengan presentasi tertentu pada waktu-waktu tertentu, misalnya saat hari ulang tahun perusahaan, diskon hari Kartini, diskon hari Lebaran, diskon Natal, dan lain-lain. Melalui kemasan yang menarik juga dapat dijadikan promosi penjualan yang telah kami lakukan. Promosi yang ketiga ialah publisitas. Kami melakukan hal tersebut dengan menjadi sponsor pada suatu acara tertentu, misalnya acara hiburan, perlombaan, atau acara yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pati. Sedangkan untuk kegiatan penjualan pribadi dilakukan oleh salesman dan sales girl dari perusahaan kami. Untuk yang pertama yaitu perencanaan pengembangan. Perencanaan pengembangan ini kita berfokus pada hal-hal berikut. Yang pertama, evaluasi lokasi. Lokasi kami terletak pada Jalan Ahmad Yani kilometer 8, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Lokasi ini dibilang dekat dengan pasar sebab terletak di kawasan perumahan penduduk dan unit usaha lain. Karena dekat dengan kawasan perumahan, maka juga dekat dengan tenaga kerja dan transportasi yang terbilang cukup mudah. Yang kedua yaitu sarana prasarana. Sarana prasarana yang kami gunakan dalam kegiatan ini ialah mesin pengadukan adonan, mesin pencetakan adonan, mesin pengukusan, blender, kompor gas, etalase penghemat, lemari es, meja saji, mesin kasir, meja makan, kursi, AC, sofa tunggu, lahan parkir, toilet, kendaraan, dan lain sebagainya yang terletak pada luas tanah seluas 1.500 meter persegi. Selanjutnya yaitu tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan menunjang kelancaran usaha kami adalah tenaga ahli pemasaran, keuangan, SDM, dan produksi, serta seorang ahli boga yang termasuk dalam staf produksi. Sedangkan dalam tenaga ahli biasa kami mempekerjakan supervisor pelayanan, karyawan staf, pramusaji, kasir, cleaning service, driver, dan tenaga serabutan. Yang selanjutnya yaitu bahan baku utama. Bahan baku yang kita butuhkan ialah ikan bandeng, tepung terigu, mentega, telur, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam proses pembuatan olahan tersebut. Tentunya dengan bahan baku yang memiliki standar kualitas terbaik untuk menunjang olahan ikan bandeng yang dipasarkan, yang layak dipasarkan dan juga dijual. Selanjutnya bangunan dan tata letak bangunan. Kedai kami terletak pada bangunan dengan luas tanah 1.500 meter persegi dengan rincian 250 meter persegi bangunan kedai, 500 meter persegi sebagai dapur, 750 meter persegi untuk tempat parkir, dan 600 meter persegi untuk kantor dan perusahaan yang terletak di lantai 2. Selanjutnya yaitu perencanaan pengoperasian usaha. Dalam perencanaan pengoperasian usaha ini, kami berfokus dalam 3 hal. Yang pertama, proses operasi usaha, meliputi rencana produksi, penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan tenaga kerja dan penggajian, pengawasan kualitas, dan pengawasan biaya penjualan dan pemesanan. Yang kedua, yaitu kebutuhan bahan baku. Bahan baku yang dikelola masing-masing dikoordinasikan dengan pimpinan mengenai kebutuhan bahan operasional yang meliputi pendanaan, jumlah produk, dan kegiatan pemasaran. Selanjutnya dan yang terakhir adalah kegiatan perawatan mesin. Kegiatan perawatan mesin kami menggunakan tenaga ahli mesin yang dipekerjakan pada waktu tertentu, bukan merupakan pegawai tetap. Sehingga kegiatan perawatan mesin ini perlu kami lakukan untuk menjaga produktivitas masing-masing mesin sampai dengan umur ekonomisnya. Apabila mesin dirawat dengan baik, maka dapat menekan biaya beban akumulasi, depresiasi mesin, dan juga peralatan.
Dalam mencapai SDM, sebuah perusahaan memerlukan tenaga ahli yang sesuai dalam bidangnya. Dalam menjalankan kegiatan usaha kedelai ikan Bandeng Sansan, kami mempekerjakan kurang lebih 25 tenaga kerja dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama, 1 orang pemimpin yang bertanggung jawab atas segala kegiatan dan usaha yang memiliki wewenang penuh atas pengambilan keputusan. Kemudian, 1 orang manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan pemasaran dan bertugas memperkenalkan produk kepada masyarakat dengan dibantu 2 staf pemasaran. Selanjutnya adalah 1 orang manajer keuangan, bertanggung jawab atas segala kegiatan keuangan dalam perusahaan supaya keuangan di perusahaan tetap stabil dengan dibantu 1 staf keuangan. Selanjutnya, 1 orang manajer SDM yang bertanggung jawab atas kegiatan ketenaga kerjaan, mulai dari analisis jabatan sampai pemutusan hubungan kerja dan dibantu 1 staf SDM. Selanjutnya, 1 orang manajer produksi yang bertanggung jawab atas segala kegiatan produksi dan dibantu 5 orang staf produksi. Selanjutnya, 1 orang supervisor pelayanan yang bertanggung jawab atas segala kegiatan pelayanan pada pelanggan dan dibantu 3 orang pramusaji yang bertanggung jawab untuk melayani setiap pelanggan atau konsumen. Selanjutnya, 1 orang kasir yang melayani setiap transaksi pembayaran yang dilakukan oleh konsumen, 2 orang driver yang membantu melancarkan proses distribusi, pengiriman pesanan, dan lain-lain, 2 orang cleaning service yang bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian kedai kami, dan 2 orang tenaga serabutan yang membantu para tenaga kerja perusahaan dalam mengerjakan hal-hal yang umum. Tingkat manajer yang kami kerjakan memiliki 1 tahun pengalaman kerja dan minimal sarjana S1 ataupun memiliki sertifikat tertentu. Diharapkan manajer yang telah kami pilih ini dapat merekrut pekerjaan dengan baik. Sedangkan karyawan yang kita rekrut dari lingkungan setempat dan membuat lowongan pekerjaan. Karyawan yang kami inginkan memiliki jiwa tanggung jawab, jujur, dan ulet dalam bekerja. Untuk selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah aspek keuangan. Sesuai dengan rincian yang sudah kami sampaikan dalam proposal yang telah kami ajukan ini, aspek keuangan kita sudah cukup terperinci untuk ditinjau ulang. Karena kita di sini mementingkan kepuasan dari para konsumen, bahan baku yang kita pilih akan memiliki kualitasnya cukup tinggi dan tidak akan mengecewakan. Walaupun bahan baku kita memiliki kualitas yang tinggi, bukan berarti harga dari bahan baku ini memiliki harga yang cukup tinggi pula. Di sini kita akan mencoba bekerja sama dengan para petani lokal yang bermata pencaharian sebagai petani tambak ini. Selain bekerja sama dengan petani lokal, kita akan mencoba mengikut sertakan masyarakat setempat untuk ikut andil dalam pengelolaan usaha ini. Baik mulai dari penyediaan bahan baku, operasional produksi, pengolahan, maupun pemasaran. Diharapkan dalam keikutsertaan masyarakat ini kita dapat menekan biaya seminimal mungkin dari biaya yang sudah kita rincikan sebelumnya. Untuk masalah keuangan bisa ditinjau ulang apabila masih ada kebingungan atau ketidakcocokan dalam penyampaiannya, bisa ditanyakan kembali. Terima kasih.